Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solehah. Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya anak-anak soleh-solehah selalu semangat meskipun belajar dari rumah. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Pada subtema 3, ayo cintai lingkungan dengan materi memanfaatkan sumber daya alam dan pelestarian budaya alam. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, anak-anak pintar, kita masuk pada materi memanfaatkan sumber daya alam hayati. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sapi dimanfaatkan dagingnya dan susunya oleh manusia untuk dikonsumsi. Dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan. Keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah pohon mangga, contohnya yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Yang kedua, ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia, sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Maka dari itu, jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanaman tersebut akan mati. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalnya, burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lainnya. Selain itu, kadang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau tidak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut akan mati. Ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. 1. Hewan yang terawat, tubuh yang tegak dan bergerak lincah, sedangkan hewan yang tidak terawat, tubuh cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. 2. Hewan yang terawat, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap, tidak mudah rontok. Hewan yang tidak terawat, bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan rontok. 3. Hewan yang terawat, mata terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Hewan yang tidak terawat, mata berair atau bernanah sehingga tidak terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan, membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman obat. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Contoh manfaat tanaman obat. 1. Ada temulawak, yang dimana temulawak meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, emah,
Perut kembung, pegal-pegal menurunkan kadar lemak darah dan mencegah penggumpalan darah. Contoh yang kedua, ada daun sirih, mengobati batuk, antiseptik, membunuh kuman, mimisan, dan obat kumur. Contoh yang ketiga, daun seledri. Daun seledri ini bermanfaat, bisa digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Contoh yang keempat, jeruk nipis. Jeruk nipis dapat bermanfaat mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok atau ketombe, lalu mengobati flu dan demam. Contoh yang kelima, kunyit. Kunyit bermanfaat untuk sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, mencegah kanker, dan menurunkan kadar lemak atau kolesterol. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Nah, kita tinggal di lingkungan yang bersih adalah hak semua orang. Namun, apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut mengambil hak orang lain. Dampak tidak menjaga lingkungan. Dampak tersebut adalah kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Ini adalah dampak tidak menjaga lingkungan dengan baik. Jika kita menjaga lingkungan, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Nah, dampaknya ketika hujan datang akan terjadi banjir. Nah, kemudian dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur, dan sampah berserakan saat banjir surut. Lalu selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kekurangan ketersediaan air bersih. Untuk menanggulangi air, janganlah membuang sampah sembarangan, terutama di selokan dan di sungai. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Hutan yang gundul karena penebangan hutan secara liar akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Begitu juga tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Lalu untuk mencegah banjir, hilangnya tempat hidup, hewan, dan tanah longsor, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Anak-anak pintar, kita lanjutkan pelestarian sumber daya alam. Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam diantaranya sebagai berikut. Membuang sampah di tempat sampah, menyiram dan merawat tanaman, menanam tumbuhan, merawat hewan peliharaan dengan baik, dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana upaya pelestarian lingkungan? Tidak membuang sampah sembarangan adalah salah satu contoh upaya pelestarian lingkungan. Contoh lain upaya pelestarian lingkungan adalah tidak merusak tanaman sekitar, tidak melakukan penebangan pohon sembarangan, melakukan reboisasi atau penghijauan. Melaksanakan kerja bakti, membersihkan lingkungan merupakan upaya pelestarian lingkungan. Baik anak-anak pintar, anak-anak solehah, kita masuk ke materi selanjutnya adalah montase.
Montase adalah karya seni yang dibuat dengan cara memotong gambar-gambar objek dari beberapa sumber. Kemudian ditempelkan pada suatu bidang sehingga menjadi kesatuan karya seni. Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk montase adalah majalah dan koran. Contohnya di sini ada montase tema kehidupan dunia air, seperti ini. Jadi ada menempel-menempel gambar seperti ikan, itu ditempel, kita mencari di majalah atau koran lalu ditempel ya. Kelebihan karya montase yaitu dapat mengembangkan imajinasi dalam menggabungkan beberapa gambar menjadi satu kesatuan cerita. Apresiasi terhadap karya montase. Apresiasi seni merupakan penilaian terhadap suatu karya seni. Penilaian dilakukan dapat berupa pendapat, kritik, dan saran. Apresiasi juga dapat berupa penghargaan atau pameran seni. Adapun contoh apresiasi terhadap hasil karya seni adalah seperti ini. Menurut saya karya montase ini sudah baik, namun saran saya lebih baik gambar matahari diganti dengan gambar yang asli ditambah 1 atau 2 hewan lagi. Ini adalah contoh karya montase. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selalu mencuci tangan, selalu berpergian memakai masker dan menjaga jarak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.